kami dari kelas IPA A kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang materi genetika populasi. Jadi baik, saya akan membahas tentang genetika populasi. Genetika populasi adalah bidang biologi yang mempelajari komposisi genetik populasi biologi dan perubahan dalam komposisi genetik yang dihasilkan dari pengaruh beberapa faktor termasuk seleksi alam. Genetik populasi adalah salah satu cabang ilmu genetik yang mempelajari variasi genetik dalam suatu populasi. Genetik populasi juga mempunyai arti penting dari sifat kuantitatif karena cara menentukan penyebaran alet tersebut dilakukan secara sistematis. Populasi suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Di dalam populasi juga mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi genetik. Yang pertama, faktor mutasi. Mutasi adalah perubahan urutan DNA yang dapat menghasilkan alel baru. Yang kedua, perkawinan tidak acak. Perkawinan tidak acak suatu proses di mana individu tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk kawin dengan individu lain. Yang ketiga, ada pergesekan genetik. Pergesekan genetik, penyimpangan genetik adalah perubahan acak pada frekuensi alel yang dapat pada suatu populasi. Yang keempat, aliran gen. Aliran gen, banyak hewan berpindah dari populasi kelahirannya ke populasi lain selama musim kawin. Yang berikut, seleksi alam. Seleksi alam dalam probabilitas kelangsungan hidup dalam reproduksi yang lebih besar untuk lingkungan tertentu akan menyumbangkan lebih banyak keturunan pada generasi berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan populasi Mendelian. Populasi Mendelian ialah sekelompok individu, suatu spesies yang berproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada saat yang sama, dan di antara mereka terjadi perkawinan atau interbreeding, sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi genetik ke dalam lengkang gen atau gen pool. Populasi Mendelian yang berukuran besar sangat memungkinkan terjadinya kawin acak antara individu anggotanya. Dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang contoh genetika populasi. Genetika populasi itu kita ambil dari menggunakan populasi tumbuhan sebagai contoh untuk memahami genetika populasi. Yang pertama itu kita ambil tumbuhan bunga putih dan kedua itu bunga ungu. Nah, di sini kita akan persilangkan bunga ungu dan bunga putih untuk mencari fenotipnya. Nah, pertama itu kita silangkan dengan simbol bunga ungu itu R besar dan simbol bunga putih itu R kecil. Nah, kita silangkan, kita dapatkan genotipnya itu R besar R kecil, ini R besar R kecil dan R kecil. Nah, fenotip pertamanya itu R besar R kecil, jadi 100% bunga ungu. Biar kita mengetahui lebih dalam lagi, kita akan membuat tabel. Ini fenotip kedua itu kita cari gametnya. Pertama itu tabel yang pertama R besar, tabel kedua itu R kecil. Nah, di tabel ini kolom pertama R besar, kolom kedua R kecil. Nah, kita akan mencari gametnya. Sini itu R besar. Ini
R besar, R kecil, R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. Di sini kita akan membandingkan R besar, dan ada berapa R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecilnya ada berapa, dan R kecilnya ada berapa. Di sini itu ada R besar 1, R besar, R kecil ada 2, dan R kecil ada 1. Jadi kita bandingkan 1 banding 2 banding 1. Jadi 1 tambah 2, 3 berbanding 2. Jadi 3 itu bunga ungu hasilnya 75%, dan bunga putih hasilnya 25%. Jadi kita sudah mengetahui ini fenotip keduanya itu bunga ungu dan bunga putih. Nah, di sini kita lanjut contoh. Di dalam populasi tertentu terdapat 2 macam genotip, yaitu R besar ini atau dominan, dan kedua itu R kecil atau resesif. Untuk mencari suatu sifat, kita hitung jumlah individu yang memiliki sifat tersebut dan membagikannya dengan jumlah total individu yang memiliki sifat tersebut dan membagikannya dengan jumlah total individu dalam populasi. Frekuensinya total itu suatu sifat selalu 1. Bahas tentang hukum Hardy-Weinberg menyatakan frekuensi gen dari generasi ke generasi akan tetap asalkan tidak ada migrasi, tidak muat, tidak ada seleksi dalam jumlah populasi besar, dan perkawinan terjadi secara acak. Keseimbangan gen dalam populasi, keseimbangan genotik A besar, A kecil, dan A kecil, serta perbandingan gen A besar dan A kecil dari generasi ke generasi lain akan selalu sama dan tepat diperhatikan dalam suatu populasi bila memenuhi beberapa syarat.